nanti kalau ada yang sapa shalom, semuanya harus ikut jawab ya. Dijawab dengan shalom juga gitu, oke? Shalom adik-adik. Puji Tuhan, semua ada di dalam perlindungan Tuhan ya. Semua pasti sehat dan sukacita saat hari ini. Hari ini kita ngerayain apa sih sebenarnya? Bener banget, kita sedang merayakan Paskah. Hari ini biasanya kita sebut dengan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang hal itu. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Namaku Hana. Kalian boleh panggil aku Kak Hana. Sebelum mulai firmannya, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangan, semua tutup mata. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan untuk setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap kami, menolong setiap kami Tuhan, mengerti akan firman-Mu, supaya kami juga mau mengundang Roh Kudus untuk bekerja secara bebas Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau menerima lawatan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita langsung mulai ya. Tadi kan kita sudah tahu hari ini kita sedang merayakan apa? Kita sedang merayakan serangkaian hari Paskah. Hari ini biasa kita sebut dengan hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Biasanya kita merayakannya di gereja, tapi hari ini hari yang spesial karena tahun ini kita merayakan Paskah bersama dengan keluarga kita di rumah. Pasti semuanya tetap merasa bahagia dan sukacita karena firman Tuhan tetap bisa dibagikan dan kita bisa mendengarkan di rumah kita masing-masing. Hari tahun ini, Sekolah Minggu GBIS Kepunton punya tema Paskah yaitu Gusti Yesus Juru Wilujeng Kula. Siapa yang tahu apa artinya Gusti Yesus Juru Wilujeng Kula dalam bahasa Indonesia apa ayo? Iya betul banget, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Karena temanya pakai bahasa Jawa, hari ini Kak Hana akan bercerita dengan cara mendalang. Siapa yang tahu dalang itu apa? Ya, dalang adalah orang yang menjalankan wayang. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan wayang-wayangan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, yuk kita mulai firman Tuhannya. Zaman itu Tuhan Yesus Allah kita melihat manusia itu banyak jatuh di dalam dosa. Manusia itu suka banget marah-marah, suka berantem, suka ngomongin orang, suka membunuh, dan banyak dosa-dosa yang lainnya. Tuhan Yesus gak suka. Allah sedih melihat tingkah manusia. Mereka yang suka membunuh, mereka yang ngomongin orang lain, iri hati. Tuhan Yesus gak suka dengan itu semua. Maka Allah berinisiatif untuk mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Agar setiap manusia yang tadi jahat itu semua, yang suka berantem, yang suka membunuh orang, yang suka ngomongin orang dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya, semua bisa ditebus oleh karya keselamatan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sampai saat ini, kita semua orang-orang yang berdosa, kita tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosa kita sendiri, teman-teman. Mau kita berperilaku baik, sebaik apapun, kita nggak bisa menebus dosa-dosa kita sendiri. Cuman Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kita seperti dua dunia yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, jadi kita nggak bisa bersatu dengan Allah yang kudus karena kita ini penuh dengan dosa.
Kita terpisah di antara dua jurang yang besar. Kita ada di jurang yang sebelah sini, dan Tuhan Yesus ada di jurang yang satunya, di sisi yang satunya. Tuhan Yesus selalu ada di sini teman-teman, menanti kita untuk datang kepadanya. Tetapi apabila kita mau datang kepadanya, ada api jurang yang menunggu kita untuk jatuh ke dalamnya, yaitu api neraka. Karena upah dosa adalah maut. Dan ketika kita mau menghampiri Tuhan Yesus, kita semua nggak bisa, karena kita pasti akan jatuh ke dalam dosa, akan jatuh ke dalam neraka. Kita akan jatuh ke dalam api-api ini teman-teman. Maka dari itu Tuhan Yesus perlu untuk mati di atas kayu salib, supaya karya salib itu bisa menjadi jembatan buat kita. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita, anak-anaknya, bisa berjalan. Kita semua bisa menghampiri Tuhan Yesus, berjalan untuk mendatangi Tuhan Yesus dan bersatu dengan Allah Bapa di dalam surga. Kita semua jadi ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tapi bagaimana caranya? Satu-satunya cara yaitu kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena selagi gak ada Tuhan Yesus, selagi kita ada di jurang yang sebelah sini, kita itu hidup dengan dosa-dosa kita. Kita suka menonton TV. Kalau lagi nonton TV, nanti mama bilang suruh ayo mandi, kita marah-marah. Kita marah, kita lebih galak dari mama kita. Mama, aku kan lagi main, aku lagi nonton TV. Kenapa mama suruh aku mandi? Kita lebih galak dari mama. Atau kita suka banget mencontek waktu ujian, waktu ulangan, kita nggak kerjakan sendiri. Itu sama dengan mencuri teman-teman. Mencontek itu Tuhan nggak suka. Atau kita semua adalah anak-anak yang sukanya main games. Siapa yang suka main games ini? Ayo, semuanya suka main Mobile Legends, main PUBG. Waktu mama datang, mama minta, ayo jangan main games terus. Kan selama di rumah kamu tetap harus mengerjakan tugas, kamu punya PR yang harus dikerjakan, harus tetap belajar. Tapi kita semua selalu maunya main games terus, gak pernah baca Alkitab, gak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kalau mau berangkat ke gereja, yang diingat-ingat cuma wah supaya nanti bisa main Mobile Legends sama teman-teman di gereja. Bukan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, itu semua dosa-dosa kita teman-teman, dan Tuhan Yesus gak suka. Dan kita gak akan bisa bersatu dengan Tuhan kalau kita masih hidup di dalam dosa-dosa itu. Atau ada yang sukanya malas. Siapa yang kalau disuruh belajar malas? Selama liburan sukanya tidurnya malam, bangunnya siang. Padahal mama sudah kasih tahu libur yang kali ini harus tetap belajar, tapi kita adalah anak-anak yang malas, dan itu semua membuat kita terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan dan kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Kecemplung api teman-teman kalau kita nggak pernah terima Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, makanya Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita semua bisa nyebrang ketemu Tuhan Yesus. Tapi tetap ada syaratnya. Kita tetap gak boleh bersatu lagi dengan dosa-dosa kita. Kalau kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kita gak boleh bersatu dengan dosa-dosa kita. Karena punya contoh lagi. Hidup kita itu kayak gelas yang berisi air ini teman-teman. Selama kita hidup, kita itu seringkali melakukan dosa-dosa. Teman-teman lihat, semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kotor diri kita. Kita mencontek, kita membantah orang tua, kita berbohong. Semua itu membuat hidup kita kotor teman-teman. Dan mau seperti apapun, kita nggak akan pernah bisa hilang dari dosa-dosa ini. Dosa-dosa ini akan selalu ada di dalam hidup kita.
Tapi kita perlu satu juru selamat. Kalau misalnya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ini kita umpamakan Tuhan Yesus kita mau kita terima di dalam hati kita, hidup kita akan kembali putih, bersih, dan kembali jernih. Asal Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kita, dosa-dosa itu harusnya tidak akan bisa menghampiri kita lagi. Sebanyak apapun teman-teman kita mau ngomongin kita, mereka mau ngapain, dosa-dosa itu nggak bisa bersatu dengan kita, karena kita hidup di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Hidup kita selalu akan jernih karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Hidup kita selalu bersih, teman-teman, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti apapun pengaruh teman-teman kita di luar, kita akan selalu hidup di dalam Tuhan. Ayo semua angkat tangan, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus dan nantinya masuk ke dalam surga? Yuk, siapa? Ya, semuanya pasti mau masuk di dalam surga. Yuk kita mau lihat di dalam Alkitab bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surga dan hidup di dalam Tuhan. Siapa yang sudah bawa Alkitab? Siapa yang Alkitabnya belum dibawa? Ayo semuanya ambil Alkitabnya dulu. Kita mau baca firman Tuhan dari Alkitab kita, ya. Karena itu dari 5 sampai 1 semuanya ambil Alkitabnya. Yang belum ambil, oke? 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kita mau baca, kita mau buka Alkitabnya di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah? Semuanya sudah ketemu? Yuk, kalau sudah ketemu kita mau baca bersama-sama ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita baca satu kali lagi ya sambil kita menghafalkan. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi satu-satunya jalan supaya kita bisa masuk ke dalam surga dan bersatu dengan Allah Bapa adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yuk, kita mau melihat video dulu ya. Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka.
Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada kita semua, teman-teman. Dan Tuhan Yesus pengen banget kita sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus supaya kita nggak lagi jatuh di dalam dosa-dosa? Siapa yang mau membereskan dosa-dosanya yang ada di dalam hidup supaya bisa kekal hidup bersama dengan Tuhan? Kita mau berdoa, kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita sebelum kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mau akui dosa-dosa kita dan kita mau terima Tuhan Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau pujikan Yesus, Engkau Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Buat yang belum bisa lagunya, kita mau belajar sama-sama sebelum kita masuk dalam doa. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita mau ulang lagu ini berulang-ulang kali. Kita mau akui Tuhanlah satu-satunya Juru Selamat kita. Tuhanlah satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap karya penebusan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon ampun atas setiap dosa-dosa kami. Kami mohon ampun kalau kami seringkali membantah orang tua. Kami mohon ampun kalau kami sukanya ngeyel Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami suka berbohong dan mencontek. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami hidup layak di hadapan-Mu. Terima kasih buat setiap pengampunan-Mu. Saat ini kami membuka hati kami. Kami mau Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu sayang kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang terima Tuhan Yesus semua mengatakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.